bagaikan hidup abadi baru dimulai sesudah mati. Muncul ya sampai Arifin juga mengatakan ini Anda itu kayak Brad siapa Pak? Saya nggak tahu itu. Jadi naskahnya literer gitu ya. Apa linear maksudnya. Ya soalnya saya bercerita aja lah Pak, gitu. Secara konvensional cerita ya kayak gini gitu ya. Nggak pakai apa namanya struktur dramatik yang mereka pahami itu. Ketika sekolah saya suka dengan sastra, kemudian waktu itu sering berlangsung lomba baca puisi Amir Hamzah di Tegal. Saya sering mengikuti, jadi saya dikenal sebagai pembaca puisi lah. Bahkan ada orang mengatakan ini legendaris, membaca puisi legendaris ketika itu, tahun-tahun 75-76 itu. Kemudian 76 itu saya jadi penyiar radio siaran pemerintah Kota Madya Tegal. Semua orang sudah mengenal saya tukang baca puisi, bukan mencipta puisi, walaupun saya bisa mencipta puisi. Kemudian kira-kira setelah 1 tahun berikutnya saya di penyiar, Eko Tunas itu sering main ke radio, ke studio, sampai kemudian berpikir kalau kita bikin drama radio gimana ya, kata Eko Tunas. Oh boleh, yuk gimana caranya itu. Ya memanfaatkan alat-alat yang ada di studio. Itu kita lakukan ketika studio itu tidak siaran, kira-kira jam 11 malam, kita mencoba untuk memakai alat-alat yang ada di radio itu, bagaimana untuk bisa menghasilkan suara itu bikin drama. Lalu bikin drama apa itu kita semuanya. Ya kemudian kita bikin drama ini, drama karya-karya sastra itu. Tapi kami bukan bikin drama radio seperti lazimnya drama radio atau sandiwara radio. Kami mendrama radiokan naskah-naskah drama. Gitu. Misalnya Lapar, karya Muhammad Ali, itu dramawan Surabaya ya. Terus yang keren, karya Arnold Ridley, The Ghost Train, kereta api hantu, itu dibikin seri itu. Wah keren itu. Itu berlanjut bikin drama radio, sampai kemudian bagaimana kalau kita bikin drama pentas, kata Eko Tunas tuh. Oh boleh, saya boleh aja gitu loh. Karena Eko Tunas menganggap saya itu bisa main drama lah, karena dia tahu kalau saya pernah main drama tahun 76 itu dengan orang-orang, dengan mahasiswa Untak Tegal itu. Waktu itu saya pemainnya sebagai ayah pulang, saya lupa, ayah pulang, saya main di situ. Sehingga sangat wajar sekali kemudian saya diajak main drama. Lalu gimana caranya? Ya kita kumpulin fan radio. Jadi penggemar radio itu dikumpulin untuk kita mau bikin teater. Nah, dalam setiap tahun selalu kita mengadakan fans club, mengumpulkan fans radio di tahun-tahun 78 itu. Nah, semua biaya itu ditanggung oleh fan radio.
Nah, kemudian kita bikin namanya teater RSPD gitu. Dan waktu mendirikan teater RSPD problem juga itu. Saya kan cari ya teman yang teman sekolah SMA yang masih di Tegal siapa ya. Oh ternyata Yono Daryono. Dia sudah penyiar RSPD, saya ajak. Yuk John, gawe anu yuk, teater yuk. Teater siapa? Oh drama, yuk. Buat saya penyeluk pira. Udah terus dikumpulkan. Ternyata itu fans radio yang dikumpulkan toh. Itu puluhan, mungkin ada 100-an kumpul itu. Terus saya bilang bahwa kita mau mendirikan teater gitu. Ada seseorang itu ngacung, bukannya bikin teater itu mahal mas, sebab seperti misalnya Gajah Mada teater, Riang teater itu gedungnya saja kan berapa miliar kan, dikira mau bikin bioskop. Dikira mau bikin bioskop. Itu loh butanya orang melihat teater pada waktu itu. Teaterki sendiri berdiri tanggal 29 Mei 2004. Pendirinya adalah Pak Rudi Item dan Mbak Riasweri. Dengan berjalannya waktu, mungkin baru antara 2 atau 3 tahun ini Teaterki memiliki yayasan yang memang resmi. Jadi untuk kepengurusan ada yang memang di yayasan Teaterkinya, lalu kemudian ada pengurus harian yang memang seperti saya. Jadi di istilahnya ada pembagian lah. Kalau untuk di yayasan nanti ada pekerjaannya sendiri, kemudian nanti di pengurus harian kita juga ada jalannya sendiri seperti untuk sebuah pertunjukan ataupun memang kita lagi punya event yang memang kebetulan beberapa anggota Teaterki sudah bisa untuk saat ini ya sudah mampu untuk jadi spesialis untuk menggelar event-event teater ataupun pertunjukan di Kota Tegal. Nah, iya bener gue. Tos. Untuk Teaterki sendiri mungkin dari Pak Rudi tidak menginginkan arti khusus sebenarnya di huruf V itu sendiri. Kalaupun ditanyakan sama beliau ya memang yang kecantol hanya nama Ki itu sendiri, hanya saja untuk pembentukan hurufnya tadinya maunya Ki aja, tapi ada beberapa teater yang namanya sudah sama, kemudian ditambahkanlah nama I. Makanya beliau kalau dicantumkan sebagai teater apa, teater Ki, gimana nih gitu. Nah karena mungkin nggak ada I-nya, tapi kalau sudah pakai huruf Ki besar kemudian I kecil, jadilah yaitu yang disebutkan adalah kita sebagai teater Ki itu sendiri. Kemudian sebenarnya dibentuknya teater Ki adalah mungkin keresahan Pak Rudi dan Mbak Rias akan perteateran yang ada di Tegal ini selalu didominasi sama beliau-beliau yang sudah cukup senior dan sudah sepuh, dan mau ada peremajaan regenerasi dalam perteateran di Kota Tegal, khususnya dengan banyaknya anggota-anggota yang diisi oleh anggota-anggota yang memang masih muda-muda. Ketika Pak Rudi bekerja sama dengan membawakan sebuah pementasan dengan judul Sang Buddha Gautama pada saat itu, dan teman-teman dari etnik Tionghoa ini ketika mendengar Ki ini adalah sebuah representasi dari kekuatan ataupun pusat energi yang sering kita dengar bahwa Ki, atau mungkin ada yang bicara tentang itu Chi, ada yang bilang itu cakra, tapi Ki ini adalah secara bahasa Mandarin ataupun di etnis Tionghoa adalah energi. Jadi itu membuat teman-teman yang pada saat itu berproses di teater Ki menjadi lebih semangat, energi gitu lah.
tahun-tahun 80-an itu justru di Tegal semakin heboh itu. Artinya bahwa banyak grup-grup teater yang muncul. Ada teater puber, ada teater Masa Hisbuma, ada teater Dindong, Swadesi dan seterusnya. Sehingga kemudian orang mengatakan bahwa Tegal sebagai kota teater. Tegal dulu itu tempat kencingnya seniman. Itu betapapun sangat berpengaruh pada saya. Ya. Tempat kencing seniman karena pada zaman Orde Lama itu mungkin hidup masih susah. Jadi kalau seniman Jogja mau ke Jakarta mampir di Tegal. Seniman Jakarta mau ke Jogja mampir di Tegal karena kehabisan sangu. Termasuk Rendra itu saya masih kecil itu beberapa kali ke rumah bapak saya. Dan nanti bapak saya sibuk cari uang untuk nyangoni. Iya, saya masih ingat zaman kecil itu, oh ini seniman dari Jogja. Tidur. Bukan. Ya Arab Sersan. Turun dulu, Ya, Jenderal. Oh iya, turun. Iya, ini yang sering disampaikan beberapa teman-teman senior-senior itu, bahwa memang di Tegal itu memang dinamikanya pada tahun 90-an itu menjadi salah satu konsistensi yang teater yang cukup bagus. Itu aja sih. Beban sebenarnya saya itu dengan ada Tegal Kota Teater itu, beban juga saya, Mas. Memang yang menonjol itu ya itu Tegal itu, kalau lihat Pantura ya. Kota-kota yang lain kalau Kendal itu lebih pengaruh Semarang kan? Iya, tidak terlalu dekat. Terlalu dekat dan juga lebih kelompok teater Semarang, peta di sana atau buat workshop di sana gitu ya. Aku nggak tahu RSPD-nya sendiri masih ada nggak radionya itu? Itu kan dari Radionya udah berubah. Udah berubah ya? Nggak ada. Ganti nama. Ganti nama. Tapi apakah yang artinya kan apakah masih memiliki apa? Hubungan atau tidak? Minimal misalnya mereka masih tetap mendapatkan jatah untuk sandiwara radio misalnya gitu ya. Di beberapa tahun ini, alhamdulillah, untuk teater pelajar dan mahasiswa di Tegal pun semakin tumbuh dengan baik. Dari mulai mereka mengenal teater yang lebih pada beberapa jenis garapan, manajemen pertunjukan pun, alhamdulillah, itu juga bekal saya juga dari beberapa kali saya kecomot dari manajemen pertunjukan yang itu workshop yang dihadiri oleh teman-teman teater se-Indonesia yang sudah cukup bagus. Itu dari Yayasan Kelola, saya belajar dari situ. Saya sampaikan bahwa manajemen pertunjukan itu juga harus menjadi salah satu kekuatan kita, bukan hanya kita latihan A.I.O. saja, bukan hanya kita karya saja, tapi kita penyelenggaraan manajemen itu juga harus kita perhatikan. Maka perlahan itu manajemen saya juga saya sampaikan. Alhamdulillah pelajar dan mahasiswa sudah mengenal manajemen pertunjukan yang bagus, dan teater umum yang ada yang sekarang ini pun juga sudah mulai memperhatikan bahwa bukan hanya pertunjukan tapi penyelenggaraan itu juga harus sama. Itu adalah dua kekuatan yang menjadi satu yang penting untuk karya kita menjadi lebih bagus lagi. Jadi begini rasanya orang kawin. Kalau untuk perubahan yayasan itu sendiri sebenarnya kalau tujuan asli dari itu setahu saya adalah memang agar kita bisa dapat pendanaan lebih dari berbagai macam program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kadang kan ada apa ya? Ada persyaratan-persyaratan khusus yang itu. Namun kemudian kita sadar bahwa pentingnya akan adanya yayasan dengan pengurus harian. Jadi biar nggak terlalu kecampur yang kerjaannya yang pengurus harian dengan kerjaan yayasan kan beda. Kalau untuk secara pengaryaan dan lain sebagainya, impact-nya
dampaknya nggak terlalu besar sih Mas. Cuman kalau memang karena kalau untuk ada beberapa event yang membutuhkan itu, nah ini nih peran pentingnya yayasan untuk ngebantu tumbuhnya teater Ki itu, seperti membantu tumbuh teater Ki biar jadi lebih dikenal di masyarakat luas, nggak cuma di Tegal sebenarnya. Kamu mementaskan lakon Napoleon Matopuro yang nulis Eko Tunas. MH datang waktu itu, MH Enonapi datang pada saat proses latihan. Linus datang, Karta ya datang, itu kok teman-temannya Eko yang di Jogja pada datang. Ini siapa? Nggak tahu, tokoh-tokoh. Oh iya, tokoh-tokoh. Pokoknya kita main, termasuk Parpo Tegal. Jadi kita main teater di sebuah lapangan depan radio, ditonton oleh teman-temannya Eko Tunas, ditonton oleh bintang film Parto Tegal. Itu penontonnya luar biasa. Itu belum ada teater kayak itu. Setelah G30S belum ada teater, baru ada teater SPD. Saya awalnya nulis puisi, kemudian artikel, kemudian cerpen. Nah pada saat saya bikin cerpen itu, kemudian saya pikir, loh kenapa nggak saya bikin drama itu? Jadi bersamaan dengan itu saya bikin naskah drama itu, cerpen, bikin drama bareng-bareng itu. Jadi ada beberapa yang sama, seperti saya bikin cerpen judulnya Juru Kunci. Kemudian jadi drama diberi judul Brain, karena juru kuncinya Brain itu. Jadi ini saya prosesnya sama. Jadi saya bikin Juru Kunci untuk cerpen, bikin drama Brain. Kemudian saya bikin Kayu Katimaha kalau nggak salah. Saya kemudian proses punya bikin Adipati Anom gitu ya. Pemainnya banyak, konsepnya, sampai kemudian Entus Susmono pengen masuklah dia tahun 85 gitu. Saya suruh megang kendang itu, sampai beberapa pementasan dia masih membantu musik, sampai kemudian jadi penata musik gitu. Saya menyutradarai teater RSPD itu ya Napoleon Matopuro, terus naskahnya Arifin Senur itu apa, Mega-Mega, naskahnya Putu itu apa, Orang-orang Malam, itu. Udah. Terus saya ke Semarang, ini jadi balik lagi ya. Ke Semarang itu saya ingin menguji Yono, kamu harus bisa jadi sutradara. Saya kasih naskah Perampok, C.F. Schiller ya, Saduranya Rendra itu. Saya punya naskah tebal itu. Kion sutradaranen gitu. Daryono kan bingung ya. Pimen Jon, ilmunya pimen wis pokoknya garap ente mesti bisa. Lah Daryono nggak kalah ini kan, nggak kalah nantang juga. Tapi aktor utamanya ente, kudu ente yang nuwe gelem. Ya wis. Jadi termasuk saya laju itu Semarang Tegal. Sampai pada tahun 2014, Teater Ki mencoba menggelar drama musikal. Mungkin pada saat itu bisa dikatakan adalah drama musikal pertama kali di Kota Tegal, atau mungkin justru di Jawa Tengah. Pada 2014 itu kita membawakan drama musikal Ramasinta dengan rekrutmen dari seluruh pelajar yang ada di Kota Tegal, baik SMA, SMK, sederajat. Kita sempat pentas keliling, ada di pengarian Asta, dan kurang lebih ini Asta, kalau bisa saya lepas. Nah, ini Asta dengan mungkin salah satu teater yang salah satu pementasan teater yang settingnya hanya menggunakan kain-kain saja,
dan para aktornya, para pemainnya bersifat sebagai properti itu sendiri. Jadi memang di atas panggung itu clean, tidak ada properti apapun selain kain-kain ini dengan sedikit instalasi aja lah. Ada itu, kemudian ada beberapa kita juga pernah membawakan pementasan Rashomon, ini mungkin di atasnya. Nah, Rashomon ini adaptasi dari film Rashomon juga, film Jepang pada sekitar tahun 50-60-an oleh Akira Kurosawa. Kemudian diadaptasi naskahnya oleh Ryunosuke Akutagawa untuk menjadi naskah teater. Kita mencoba bawakan dengan tradisi Jepangnya juga yang kita bawakan. Benar-benar kita belajar yang namanya menjadi seorang samurai itu megang pedangnya gimana, jalannya gimana, cara duduknya seperti apa, menyarungkan pedang yang benar itu seperti apa. Benar-benar kita telusuri dengan dengan benar-benar intens sekali untuk tahu ini istilahnya gimana. Apakah memang tokoh utamanya kan ada Tajomaru sama Takehiko. Sedangkan Takehiko ini seorang pengembara samurai asli, sedangkan Tajomaru itu perampok. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk yang paling baru sebenarnya adalah kita kolaborasi sama mahasiswa ISBI yang pada saat itu melakukan tugas akhir. Kemudian tersebutlah naskah Lawan Catur. Nah, di Lawan Catur ini berubah lagi nih. Yang tadinya kita pernah main Rashomon dengan basis Jepang, ini jadi Jerman. Setting waktunya adalah antara Perang Dunia Pertama dengan Perang Dunia Ketiga di Jalan Catur. Dan benar-benar kita harus pendalaman kita terhadap budaya tentang Jerman dan kehidupan ketika di sana ketika masa-masa perang itu seperti apa. Karena kalau di teater Ki ini sendiri mencoba untuk mungkin kalau banyak di teater-teater teman-teman yang lain mungkin seperti membawakan beberapa naskah-naskah klasik. Jadi untuk untuk mengenalkan teater ini pada teman-teman yang masih muda, kadang sulit untuk mengenalkan dari naskah-naskah yang klasik seperti ini. Tapi ketika ada naskah yang sedikit beda, yang menjadikan itu sebuah ketertarikan yang sesuai dengan tren mungkin saat ini, jadi itu jadi terobosan buat teman-teman yang lebih muda untuk turun di dunia teater dekat. Kalau mengingat pada visinya teater Ki ketika pengaryaan adalah menjadi menjadi sebuah pementasan yang punya dialektika yang cukup kritis untuk masyarakat di Kota Tegal ini sendiri. Kita dulu tuh seringnya untuk bisa saya membuat mereka tumbuh, itu memang pertama berawal dari kita membuka semacam parade, festival. Nah, dari situlah mereka tumbuh. Nah, parade teater, festival, baik itu tumbuh teater pelajar, tumbuh teater mahasiswa. Terus kita dari situ mereka ada semacam kelangenan dari alumni, sehingga akhirnya mereka membentuk kelompok baru, ya. Itu yang menjadi salah satu yang saya inginkan adalah seperti itu, sehingga adanya kelompok-kelompok umum yang baru, tidak harus kita hanya berkutat pada pelajar dan mahasiswa saja. Jadi sehingganya di Tegal saja ada teater umum yang baru, itu luar biasa menurut saya. Yang pertama itu kecenderungannya ya, di mana-mana itu tokohnya itu masih hidup. Tokoh pendiri atau generasi keduanya yang mampu menjaga komunikasi dengan generasi-generasi berikutnya, termasuk perekrutan anggota-anggota baru gitu. Walaupun dia mungkin tidak terlibat banyak lagi, tapi orang itu masih ada. Kira-kira kalau latihan terus mungkin dia sekali hadir atau pementasan ngasih asistensi, itu yang kecenderungannya membuat kelompok itu bertahan. Kalau saya amati dari beberapa kelompok teater gitu ya, misalnya
teater keliling. Nah itu Mas Rudi sampai sekarang masih aktif kok misalnya gitu. Walaupun dia sudah mempercayakan ketua teater keliling udah anaknya gitu ya, tapi dia ngikuti dan juga masih tetap berinteraksi dengan orang-orang lain. Itu ya, karena kita mencoba menawarkan mereka itu bahwa teater ini ya salah satu hiburan juga, hiburan yang mencerdaskan, bahwa teater itu tidak memberikan nonton teater kok masih mikir, nonton teater kayaknya kok berat banget. Nah, saya menyampaikan kepada mereka bahwa ini zamannya sudah beda, apalagi di Tegal Selawi Brebes itu mereka itu nggak pengen penontonnya juga ya, kita mencoba tetap idealis, tapi juga kita melihat yang ada atau manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Mereka sudah bekerja, bertani, terus mereka datang pengen untuk hiburan, ternyata harus mikir yang berat-berat bahwa dengan berangkat langit dan sebagainya. Kita mencoba menawarkan tetap memberikan kecerdasan, tapi kita juga memberikan hiburan. Ya, ini yang menarik karena memang Tegal itu apalagi dikenal bahasa ngapak. Benar, bahasa ngapak itu nggak dari Tegal saja. Banyumas pun juga ngapak. Pemalang yang kesini juga ngapak. Ya, tapi misalnya, mungkin secara ngapak pun ada sedikit berbeda memang sama Banyumas. Dan Tegal itu beberapa yang membawakan itu akhirnya menjadi semacam figur yang menjadi Tegal itu lawakan. Ya, seperti Cici Tegal, Parut Tegal, akhirnya dikenal Tegal itu, bahasa Tegal itu bahasa lawakan, bahasa yang lucu. Bahasa yang lucu. Padahal Tegal itu sangat serius banget. Bahasanya serius banget. Maka ini menjadi salah satu PR teman-teman teater dan film di Tegal ini untuk bagaimana bisa membuat bahwa bahasa Tegal itu bukan bahasa lawakan, tapi bahasa yang benar-benar serius yang kita pakai, gitu loh. Yang kita pakai, yang kita menjadi semacam bahasa ibu yang itu menjadi bahasa yang mempunyai ya, kalau dalam ini ya semacam kekuatan ungu-ungu yang ada juga, bukan hanya lawakan-lawakan komedi-komedi yang kita lihat di film-film itu, enggak, gitu loh Mas. Nah itu yang kita terus sampaikan. Jadi gue upae ngomong mari pakel. Mulai saiki ora sang ngirim apa-apa maning-maning kampung Tirang. Tindek kabeh. Ngapurane ya, Roh. Roh. Ulah. Roh. Kembali tadi saya katakan, saya orientasinya lebih banyak ke Jakarta daripada Semarang. Belum saya kenal. Saya kenal Semarang setelah ada Bapak Sedono itu, karena di Tegal ama bersenian. Sering nonton teater sana. Di selain itu, pernah suatu saat yang sangat menarik adalah saya nongkrong di terminal. Tegal itu terminalnya ada di sini, Pasifik gitu, perempatan Maya itu. Saya nongkrong habis siaran itu, nongkrong di terminal. Lalu lihat bis pada lewat, lalu saya bilang, ke Jakarta yuk. Kadang nggak punya uang Mas, yuk, kok kan nggak kerja Mas, yang kerja masih saya, masih tenaga harian loh. Yuk, Jakarta, tapi ke Jakarta kemana nggak tahu, yang penting bahasa saya pengen ke tim. Saya di tim kemudian main ke Bank Naskah, karena saya pengen mendapatkan naskah-naskah standar untuk itu. Saya ke Bank Naskah, kemudian ditanya dari mana, dari Tegal, baru ke Jakarta, iya baru ke Jakarta. Lalu diberi 2 karung ini buku Mas. Itu kemudian saya mengenal buku-buku teater. Saya mengenal tentang Rendra, saya mengenal tentang Bodo Wijaya dan seterusnya, tokoh-tokoh teater. Nah dari sana saya mulai belajar bahwa bagaimana supaya bermain teater secara baik gitu ya. Sampai kemudian tahun 86, sebelum itu tahun 85 saya muncul di itu Bulungan untuk mengikuti lomba nasional. Dari situ kemudian saya dikenal
dan bisa mengikuti temu teater nasional di Padang. Oh, itu metode saya pelajari untuk saya lupakan lah, nggak mungkin lupa metode itu. Jadi saya belajar dengan apa yang ada itu. Saya punyanya orang-orang itu. Ketika mereka tidur di sini saya ketik ya, kemudian lalu saya tanya, kalau saya tanya ini begini kamu tanya jawabannya apa? Jawabannya apa? Enggak, saya tulis jawabannya. Jadi banyak saya diilhami oleh dialog mereka sendiri. Itu pada saat saya mau mementaskan ronggeng-ronggeng ya. Jadi banyak dialog-dialog yang digali dari mereka. Beda dengan ini, Sunan Panggung memang saya agak literar itu. Saya survei, saya melakukan satu analisa dan seterusnya Sunan Panggung. Sehingga anak-anak itu kita ajak untuk melakukan satu studi sejarah, studi tentang apa. Jadi tergantung dari drama atau naskah yang enggak kita pentaskan. Saya punya metode berbeda itu. Justru ilmu yang saya curi dari bengkel teater itulah yang entah kenapa dipakai sama Yono waktu menggarap apa namanya naskah tadi Perampok itu gitu. Itu memang saya beri gambaran ya ketika bengkel teater mementaskan Perampok itu penyutradaranya seperti ini gitu. Justru dipakai oleh Daryono sampai sekarang loh. Tapi harus diakui ketika anaknya Wisnu itu bikin film Tura, itu ya teater RSPD banget gitu loh. Realismenya, ya, blockingnya, permainannya itu kan pemainnya kan semua orang-orang teater Tegal, nggak ada bintang. Kecuali kalau Yono Daryono dibilang bintang ya bolehlah, karena dia pernah jualan bubur ya, tukang bubur itu. Oke, inilah Teater King Kota Tegal. Selamat menyaksikan. Ciri khas teaternya adalah dari satu pementasan ke pementasan yang lain biasanya akan bener-bener banting banget untuk baik dari tema, garapan ataupun mau eksekusi. Biasanya ciri khasnya lebih ke eksekusinya, karena kalau memang ciri khas dari pengaryaannya sendiri hampir nggak ada ciri khas yang bisa ditandai. Cuman kita selalu coba inovasi yang memang ini udah pernah dipakai nih, jangan sampai ada ketika kita mau ngarahin ini dipakai lagi formulanya. Maka kan terus beda. Misal pada contoh di drama musikal Ramasinta ketika 2014, bagaimana kita menunjukkan adegan perang atau adegan perang yang besar, tapi bukan adegan perang yang tidak bisa ditonton dengan banyak kekerasan. Contoh misal ketika ada di adegan perang di Ramasinta, ketika pasukan monyetnya Sugriwa yang dimintai tolong oleh Rama dengan pasukan monyet si Subali, untuk perjanjian antara Rama dan Sugriwa untuk membunuh Subali agar Sugriwa mau bantu Rama ke depannya. Dengan pasukan monyet dengan pasukan monyet. Yang dilakukan apa? Dari kostum aja kita udah tidak mendekati monyet gitu loh. Kostum monyetnya kurang lebih ada kayak gitu. Mereka telanjang baju, pakai celana ketat, sepatu dang, dipakai topi mohak untuk menunjukkan bahwa mereka monyet, tapi bentuk mukanya dibikin seperti monyet. Kurang lebih gitu. Terus pakai pedang plastik yang ada lampunya. Jadi ketika satu tombol itu dia akan nyala, satu tombol dipencet lagi mati. Caranya seperti apa? Ketika ini masuk semua black out, tapi pedangnya nyala. Jadi akan bikin seakan-akan dengan packaging yang seperti itu, dengan penggarapan yang seperti itu, kita tahu ini perang nih. Tapi visualisasinya agar tidak menjadi sebuah visualisasi kekerasan gimana? Kita buat main lebih cenderung di lampu seperti itu. Ada juga kemudian ketika di Rashomon, bagaimana cara memvisualkan adegan pemerkosaan di atas panggung. Ini kan agak berbenturan dengan dengan nilai moral ya, maksudnya bagaimana kita memvisualisasikan adegan pemerkosaan. Kadang di film aja masih menjadi pro kontra. Bagaimana adegan itu bisa apalagi di teater yang langsung bagaimana? Ya, visualisasinya pada saat di naskah Rashomon itu pemerkosaan ya hanya ketika si aktor ini
mulai nutup ke aktor si perempuan, lampu mati, dibikin proyektor, dan hanya sekedar siluet muka dari siapa? Siluet muka dari para aktor yang sedang bergumul di tengah ini dengan ekspresi yang ditunjukkan oleh satu aktor yang dapat satu lampu aja, Bang. Jadi sebenarnya kan visualisasi pemerkosaan di atas panggung sudah banyak, visualisasinya kan seperti apa. Tapi gimana kita mengemas agar itu tetap bisa ditonton semua umur? Karena kan kadang kita nonton teater ada yang bawa anak kecil, ada yang bawa keluarga. Kadang kita nggak bisa untuk secara di panggung jangan bawa anak kecil, ya nggak bisa loh. Kadang itu sudah biarin aja, asalkan bisa menjamin bahwa si anak kecil itu memang tidak menimbulkan keributan di dalam arena. Karena kita biasa main di Tegal, mainnya arena gitu, yang proseniumnya gedungnya sudah jarang dipakai untuk di Kota Tegal. Kokang senjata. Itu. Rekrutmen dilakukan, siapa saja yang mau ikut silahkan. Kita tidak ada kriteria khusus untuk usia ataupun apa dan lain sebagainya. Hanya saja cukup mengikuti 3 event ataupun 3 pementasan bebas dengan berurutan konsekutif. Misal mau mengikuti event A, kemudian ada event B, kemudian si anak ini tidak ikut event B, secara otomatis dia tidak bisa untuk menjadi anggota teaterki. Dia harus ngulang lagi ketika ada pengaryaan A, dia ikut, lalu kemudian ada event C, kemudian ada pengaryaan B. Nah, secara 3 itu langsung jadi secara resmi dia sudah tergabung dengan teaterki. Kurang lebih perekrutannya seperti itu. Siapkan granat. Kita hancurkan gedung-gedung pengadilan ketoprak itu. Bang! Oh, jadi manajemen apa ya? Ya, nggak pakai manajemen, pokoknya bahwa saya pengen bikin drama. Ini teman-teman juga menagih, ini harus aja nggak pernah pentas. Oh ya kita pentas, nanti kita, nah orang-orang yang nagih sendiri, kita pentas ya. Nah, saya waktu itu punya obsesi bahwa untuk bisa dikenal sebagai kelompok teater harus bikin naskah sendiri. Ketika itu begitu. Walaupun akhirnya saya juga, pentas yang standar lah. Tapi seringkali saya harus pakai naskah sendiri. Jadi bukan hanya saya, kadang-kala punya Haryo Guritno, kadang-kala punya Eko Tunas, seperti itu. Langit Berkarat saya pentas di tim punya Eko Tunas dan sebagainya. Tapi selalu harus punya sendiri. Artinya bukan punya orang-orang yang bukan orang Tegal. Saya begitu, saya ajak bikin naskah, tolong ya untuk bikin mantu poci. Nah, teman saya sering bikin mantu poci. Ya, mantu poci gimana sih kan gini. Oke. Jadi dia klaim sebagai karya dia gitu. Saya berusaha untuk membuat pementasan yang akrab dengan lingkungannya. Dia akan memberikan segalanya. Meski dia sombong dan sangat keras seperti engkau. Kalau kita mungkin manajemen yang dulu sama sekarang itu berbeda. Dulu misalnya untuk bisa mengerahkan massa penonton di radio-radio, terus tong-tong prek, pakai becak, dan sekarang kan sudah nggak bisa. Apalagi sekarang sudah kita tidak bisa pungkiri teknologi semakin canggih, digital semakin canggih. Bagaimana peran anak-anak yang sekarang sudah juga cukup mampu untuk bisa berbuat, apalagi sudah 4.0, apalagi mau 5 ya 0.0 ini juga berpengaruh bahwa ini terus kita harus beradaptasi. Nggak bisa kita bawa yang metode atau sistem yang konvensional atau yang lama itu kita pakai. Kita harus melihat perkembangan zaman juga. Sehingga saya jadi dulu itu yang jadi kota teater karena mereka pentas diramaikan sendiri dengan tulisannya dia. Itu yang mungkin yang saya ambil itu kerennya di situ. Tapi sekarang anak-anak sekarang tuh menulis saja sudah malas. Ya kan? Lakon sesudah lakon. Untuk jenis karapan juga nggak ada.
hanya saja mungkin begini, yang di Kabupaten Tegal atau Brebes atau Pemalang itu mungkin karena mereka secara mungkin lebih ke dalam ya, lebih ke dalam, dan mereka masuk ke dalamnya ini, mereka itu untuk aksesnya karena nggak di kota ya, jadi untuk aksesnya itu kurang, akses mereka kurang, sehingga untuk memberikan pencapaian yang mereka inginkan itu masih harus pelan ya, karena ya kalau di sini kan masih ada fasilitas gedung, masih ada fasilitas tempat latihan yang cukup. Kalau di sana kan mungkin enggak di Brebes atau di Slawi. Akses-akses itu yang mereka dibutuhkan sebenarnya. Action. Bukankah kita negeri dengan air yang melimpah? Kadang hambatan kita selalu terbentur dengan apa ya? Kalau di Tegal itu untuk pementasan teater kita selalu terhambat banget adalah masalah finansial, baik untuk sewa gedung dan lain sebagainya. Sedangkan dinas pada saat ini berbeda dengan dinas pada saat kita dulu awal-awal tahu, karena dulu ketika kita di Taman Budaya Tegal itu kita bisa lunasi setelah pementasan selesai, atau kita menunggu. Sedangkan sekarang itu untuk nego sampai pelunasan H-1 aja istilahnya kita berdarah-darah. Harapan saya ke depan sih sebenarnya untuk mengembalikan lagi nama Kota Tegal menjadi kota teater lagi. Kemudian untuk apa ya, nantinya akan diberi banyaknya kemudahan untuk kita menghidupkan teater lagi, baik dari kita sendiri, dari anggota teater maupun dari dinas terkait, agar sebenarnya mampu memahami apa yang ingin kita sampaikan pada masyarakat. Kemudian harapan untuk teater sendiri adalah semoga setahun bisa pentas produksi 4 kali lah. Berat memang melihara, apalagi kata-kata dari penduluannya atau sampai keluar kota, bawa Tegal di kota teater. Wah, kota teater. Wah, berarti kita harus gimana nih beban? Ya udah, yuk kita perlahan-lahan kita tata bahwa kita boleh kompetisi di karya-karya kita, tapi kita sama-sama saling mendukung, gitu loh. Wah, kita harus ciptakan kecemburuan yang dulu kan saling cemburu, ya kan? Tapi kan mereka kan kasar cemburunya. Ini sebenarnya ada, kita bikin sedikitnya ada cemburu, tapi cemburu pada karya yang itu kok bisa seperti itu. Kita bikin apa yuk kita. Nah, tapi selagi mereka minta bantu, ya kita bantu. Kalau dulu kan enggak, cemburu dan iri, tapi habis itu kelompok ini udah gitu loh. Mereka perang nanti di media cetak. Ini kita mencoba untuk jangan sampai kita memberikan apalagi menghajar mereka dengan sentimen yang mereka down dan sebagainya. Teater buat aku adalah dimana aku bisa berbohong tanpa disalahkan bahwa aku ini berbohong. Di teater itu aku bisa mencoba untuk menjadi orang lain tanpa disalahkan orang lain bahwa saya menjadi orang lain. Artinya saya merasa sangat bebas di teater ini untuk saya pribadi. Teater itu seperti mikroskop, dimana ini akan bisa menjadi semacam pengetahuan untuk kita, pada manusia kita, kehidupan kita, yang kita mencoba untuk kabarkan kepada masyarakat. Teater, kesenian pada umumnya itu kan membina karakter masa depannya.
karakter orang, untuk pelajaran untuk ke depan itu. Kita belajar karakter, kita belajar kejiwaan dan seterusnya, bahwa ilmu teater itu banyak lah sebagai seni yang menyangkut banyak kesenian ya, dari seni rupa, seni suara, seni suara, nyanyi dan seterusnya, itu kompleks banget, synthetic arts itu teater. Jadi manusia berkepribadian, manusia berkarakter, itu pentingnya berteater, pentingnya berkesenian. Wahai para sutradara yang budiman, mainkanlah lakon yang terbaik ini. Kematian yang lucu ini, kematian yang lucu ini, yang lucu ini. Wahai para aktor yang menawan, wahai para sutradara yang